Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang makna berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama Ibu Yusrina Misatul Laili. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Leli. Nah, kalian itu meskipun pandemi sekarang ini, kalian itu harus tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti? Berbakti itu dalam bahasa Arab artinya taat dan patuh. Nah, berbakti kepada orang tua di sini disebut juga dengan birru walidain. Sedangkan dalam kamus KBBI artinya berbakti itu yaitu baik atau setia. Jadi berbakti kepada orang tua di sini berbuat baik dan memuliakan orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, yang kedua di sini dalil berbakti kepada orang tua. Yang pertama terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Kalian bisa baca sendiri yang menjelaskan bahwa tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Nah, kalian kalau ingin menjadi anak yang soleh ataupun soleha, jangan pernah berkata kasar kepada orang tua, meskipun itu kata-kata yang ringan seperti itu tidak boleh. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, sebaiknya kita berkata yang sopan dan lembut kepada orang tua. Nah, yang kedua di sini terdapat pada Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Nah, mohon maaf Ibu tidak menyantumkan Al-Qur'annya ya, Ibu lupa tidak menaruh di PPT ini. Nah, ini pada Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang menjelaskan bahwa orang tua memiliki kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjelaskan juga tentang pengorbanan seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan di dalam kandungan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus berpedoman pada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang penerapan bagi kedua orang tua. Nah, bagaimana Bu penerapannya bagi kedua orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Yang pertama, berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Bertutur kata yang sopan santun, baik dan lemah lembut. Jadi ketika kita berbicara kepada orang tua, sebaiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan tetap lemah lembut kepada orang tua. Jangan berkata kasar. Yang kedua di sini, mentaati dan melaksanakan perintah orang tua. Ketika orang tua menganjurkan melakukan sesuatu, dengan jangan terlalu main yang jauh. Sebaiknya kita jangan bermain yang terlalu jauh. Jika kalian melakukannya, berarti kalian itu sudah menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, meminta izin ketika mau keluar. Misalkan kalian mau kerja kelompok atau mau jalan-jalan bersama temannya, kalian itu jangan lupa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Jika orang tua mengizinkan, kalian boleh keluar. Jika tidak, kalian tetap di rumah. Jangan sampai menantang orang tua. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ketika nasihat orang tua itu jangan hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Tidak boleh. Kita harus mendengarkan baik-baik apa yang dinasihati oleh orang tua kita. Yang selanjutnya, membantu orang tua di rumah. Nah, ketika orang tua itu banyak pekerjaan di rumah, sebaiknya kita membantu. Misalkan membantu menyapu, mengepel, mencuci piring dan lain sebagainya, sehingga beban orang tua itu tidak terlalu berat. Nah, itu sudah menjadikan kita bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, yang terakhir, merawat orang tua. Ketika orang tua sakit, jangan lupa kita merawatnya, memberikan kasih sayang kepada orang tua sebagaimana orang tua telah menyayangi kita, merawat kita dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana Bu ketika berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yaitu yang pertama, merawat dan memandikan jenazah.
Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita jangan lupa merawatnya dan memandikan jenazah lebih baik lagi. Yang kedua, mendoakan dan meminta ampun atas dosa orang tua yang selama orang tua itu masih hidup. Kita memohon ampunan dan mendoakannya supaya orang tua kita tenang di alam sana. Yang ketiga, menjalankan wasiat dari orang tua. Semasa hidupnya orang tua itu berwasiat. Nah, kita harus menjalankan wasiat itu. Itu sudah bentuk berbakti kepada orang tua. Membayarkan hutang orang tua. Ketika orang tua masih hidup, orang tua kita mempunyai hutang, kita harus membayarnya agar arwah orang tua kita itu tenang di alam sana. Yang selanjutnya, menyambung tali silaturahmi. Nah, ketika masih hidup orang tua kan pasti mengajarkan kalian bersilaturahmi ke sanak famili, saudaranya. Nah, kita harus melanjutkan tali silaturahmi itu ketika selama orang tua kita masih hidup. Kita juga harus melakukannya, menyambung tali silaturahmi. Yang terakhir, menjaga nama baik orang tua. Meskipun orang tua kita tidak ada, kita harus tetap menjaga nama baiknya, jangan sampai kecewakan orang tua kita. Nah, selanjutnya hikmah dari berbakti kepada orang tua itu ada 6, yaitu yang pertama, mendapatkan pahala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, kita akan dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menjadi kunci surga. Ketika sudah kita berbakti kepada orang tua, kita sudah memegang kunci surga. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan ilmu yang telah dipelajari. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, insya Allah ilmu yang kita dapat selama sekolah itu akan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Yang selanjutnya, dicintai dan disayangi orang tua, guru, saudara, dan teman. Hikmah kita berbakti kepada orang tua tidak hanya dicintai dan disayangi oleh orang tua, tetapi kita juga akan dicintai oleh guru kita, teman kita, dan di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, memberi ketenangan dalam hati dan jiwa. Ketika kita sudah berbakti, kita akan memiliki jiwa dan hati kita itu tenang, tentram dalam menjalankan hidup kita. Yang terakhir yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan guru. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, kita mendapatkan ridho tidak hanya dari Allah, tetapi juga dari orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu makna taat kepada guru. Tadi kan sudah dijelaskan makna taat berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang makna taat kepada guru. Nah, bagaimana Bu caranya? Kita pelajari terlebih dahulu apa itu arti taat. Taat di sini secara istilah patuh, disiplin, dan suka. Maksudnya kalian itu patuh terhadap perintah guru. Sedangkan secara istilah di sini taat adalah mematuhi semua perkataan dan perbuatan yang telah ditetapkan, peraturan yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi, taat kepada guru di sini sikap atau perilaku mematuhi perintah guru dan menjauhi semua yang dilarang oleh guru. Nah, kita harus melakukan hal itu, berarti kita sudah taat kepada guru. Selanjutnya yaitu dalil yang berkaitan dengan perilaku taat kepada guru, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan bahwa kita harus mematuhi yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai hak orang berilmu. Maksudnya gimana Ibu? Ketika kita bertemu dengan orang tua atau yang lebih tua umurnya dari kita, kita harus mematuhinya, menghormatinya. Dan ketika kita bertemu dengan umur di bawah kita, itu kita harus menyayangi, mencintai. Jangan sampai mengkasari atau mengkriminalisasi
adik-adik kita, tetapi kita harus menyayangi, mencintai, dan juga menghargai hak orang berilmu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan perilaku taat kepada guru. Gimana Bu caranya? Seperti yang Ibu telah jelaskan kepada yang orang tua, juga sama. Yang pertama taat kepada guru yang masih hidup, dan yang kedua taat kepada guru yang sudah meninggal. Bagaimana Bu taat kepada guru yang masih hidup? Yaitu pertama menjalankan tugas yang diberikan guru. Ketika guru memberikan PR, pekerjaan rumah, ataupun soal-soal yang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran, kita harus mengerjakannya. Itu sudah termasuk taat kita kepada guru. Yang kedua, taat dan patuh. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar. Ketika kalian masuk kelas, kalian wajib mengucapkan assalamualaikum, dan ketika keluar pun kalian juga mengucapkan assalamualaikum. Yang keempat, menyapa dengan sopan santun ramah saat bertemu. Nah, ketika kalian berpapasan dengan seorang guru kalian, maka kalian harus menundukkan kepalanya. Itu merupakan sopan santun dari sikap kalian. Dan ketika berbicara itu harus lemah lembut kepada guru juga. Nah, yang selanjutnya, memperhatikan pelajaran dengan baik. Ketika guru menjelaskan, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh berbicara dengan teman kita ataupun teman sebangku kita, karena dengan memperhatikan pelajaran, kalian itu sudah taat kepada guru. Yang selanjutnya, mendengarkan nasihat guru. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan guru, kalian itu harus mendengarkan nasihat-nasihat guru juga. Ketika guru itu menasihati tentang sesuatu hal, kita harus mendengarkan dengan baik. Yang terakhir, mengangkat tangan dan meminta izin ketika kalian ingin bertanya dalam proses pembelajaran, ingin bertanya ataupun mengeluarkan pendapat kalian kepada guru. Kalian itu harus mempunyai sopan santun, yaitu mengangkat tangan kalian. Jangan langsung menyeletuk, itu tidak baik. Itu bukan sikap yang taat kepada guru. Nah, yang kedua di sini yaitu taat kepada guru yang telah meninggal. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama, mendoakan dan memohon ampun atas dosa guru. Nah, seperti kepada orang tua kalian itu juga memohon ampun dan meminta ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah dilakukan oleh guru kalian. Yang kedua di sini, menjalankan amanah dan wasiat yang disampaikan guru. Ketika guru kalian itu menyampaikan atau mempunyai amanah dari seorang guru itu, kalian itu harus menjalankan dengan baik sesuai apa yang diperintah guru kalian. Yang ketiga, mengamalkan ilmunya. Ketika kalian sudah mendapatkan ilmunya, kalian itu harus mengamalkannya biar ilmu kalian itu berbarokah dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat di sini, mengingat dan menjalankan nasihat yang pernah disampaikan oleh guru. Ketika kalian diberi nasihat oleh seorang guru kalian, maka nasihat itu harus dijalankan dengan benar-benar. Jangan sampai kayak acuh tak acuh terhadap nasihat guru tersebut. Yang selanjutnya, menjaga dan menjalin silaturahmi kepada kerabat guru. Kerabat guru itu maksudnya gimana? Keluarga guru yang telah meninggal, kita harus menjalin silaturahmi juga. Yang terakhir, membantu keluarga guru saat mengalami kesulitan. Nah, ketika keluarga guru tersebut yang telah memberikan ilmu kepada kalian itu mengalami kesulitan, kalian itu juga harus membantunya, karena beliau yang telah meninggal sudah memberikan ilmunya terhadap kalian. Dengan membantunya itu kalian sudah taat kepada seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu hikmah perilaku taat kepada guru. Apa saja Bu hikmahnya? Yang pertama, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat di kehidupan kalian. Yang ketiga, dimudahkan dalam setiap ujian. Nah, ketika kalian ingin ujian, terus kalian sudah taat kepada guru, insya Allah kalian itu dipermudah dalam mengikuti ujian tersebut. Yang keempat, dimudahkan dalam memahami pelajaran. Ketika suatu ilmu masuk ke kalian itu cepat paham, cepat memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian ketika kalian sudah taat kepada guru. Yang terakhir, hidup akan menjadi terarah. Ketika kalian sudah
sudah melakukan ketaatan kepada guru, insya Allah hidup kalian itu akan menjadi lebih baik dan terarah sesuai apa yang kalian inginkan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai berbakti kepada orang tua dan guru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.